Gue pernah menjalankan bisnis modal kecil dengan untung besar, tapi gagal juga. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon dan selamat datang juga di Cerita Boncosku. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu cerita Boncosku, gue akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman gue membuka usaha yang lalu-lalu dan gue mengalami keboncosan-keboncosan. Gue lumayan sering ya, dulu dibegoin sama orang. Oke, semoga video-video gue bermanfaat. Cerita kali ini gue bercerita tentang ketika gue menjalankan bisnis dengan modal kecil, menurut gue, bisnis modal kecil dengan untung yang besar. Nah, cerita ini flashback ke tahun 2014 ketika gue pertama kali menjual. Pada saat itu yang lagi booming adalah device vape. Nah, di tahun itu vape lagi booming banget di Indonesia. Nah, gue jualan di mana sih pada saat itu? Oke, gue jualan pada saat itu adalah tetap di Kaskus karena gue saking cintanya sama Kaskus ya. Oke, gue tetap jualan di Kaskus. Kalau kalian pengen lihat lapak gue coba cari lagi nanti ya. Nanti gue screenshot nih lapak gue gitu. Oke, jadi singkat cerita adalah gue tiba-tiba didatangi teman lama gue. Nah, teman lama gue ini datang tiba-tiba, bro, mau nggak kita bikin bisnis bareng? Gua ini adalah pengalaman pertama gue berbisnis dengan teman. Gitu. Jadi dia datang, terus dia bilang, lo kan nge-vape nih, gue juga nge-vape. Kenapa kita nggak coba jualan vape? Gue tidak mengerti. Gue cuman konsumen gitu ya. Gue cuman ya udahlah, gue tinggal nge-vape aja gitu. Gue nggak ada kepikiran pada saat itu pengen bisnis jual beli, bukan jual beli ya, jual device vape gitu ya. Oke, gue bilang, gue nggak punya channelnya nih bro, bla 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 bla. Karena pada saat itu memang susah banget ya untuk nyari supplier gitu ya. Sekalinya ada pun harganya sudah mahal, jadi untungnya kurang maksimal lah ya. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, gue ada nih kenalan, tapi dia punya toko vape juga di Bekasi. Dia ngambil langsung barang dari luar alias import, dia bilang seperti itu. Gue bilang ya udah kita coba ketemu aja. Gue bilang ya udah coba aja kita ketemu kan. Akhirnya kita ketemu di daerah Rawamangun gitu ya. Kita obrolin gitu sama orang itu, tanya-tanya modalnya berapa, terus harga jual berapa, kalau ada rusak gimana. Sebenarnya kan paling penting kan itu ya, kalau kita menjual device elektronik adalah kalau ada device yang rusak gue harus kemana? Apakah gue bisa retur? Apakah lu bisa bantu untuk servis gitu kan? Kan kita harus tahu juga. Sebelum kita menjual barang pun kita juga harus tahu ya. Karena apa? Karena customer ini sudah sangat-sangat pintar. Dia selalu nanya kalau barang gue ada yang rusak seperti apa penanganannya. Apakah ada servisnya? Apakah bisa diganti device-nya? Atau ada garansinya gitu ya. Pada saat itu awalnya dia bilang tidak ada garansi. Tidak ada garansi awalnya. Cuma pada saat itu gue bilang, ya kalau misalkan tidak ada garansi susah dong. Minimum lu bisa provide lah ya. Bisa provide untuk service center atau gimana gitu. Terus dia bilang ya sebenarnya sih itu belum ada ya pada saat itu service center di Indonesia. Gila, gue keringetan deh. Oh ya, buat teman-teman kalau misalkan mendengar suara gerinda atau lagi pukul-pukul kayu, mohon maaf ya kalau misalkan terdengar, karena memang tempat gue lagi direnovasi dan di tempat ini pun tidak ada AC-nya. Oke, lanjut lagi. Akhirnya dia bilang ya udah, quantity lu berapa? Kalau quantity lu mencukupi, gue bisa provide juga nih, kata dia. Jadi itu sistemnya apa ya? Dia punya toko, kuantitinya misalkan 1000 misalkan gitu ya. Terus tambah sama gue, jadi misalkan 1000 jadi 2000 misalkan seperti itu. Karena ini kan bisnis main quantity ya. Oke, gue bilang ya udah gini aja deh bro. Yang penting lu bisa provide. Jadi dia sistemnya adalah ya udah gue tukar pakai barang yang dia punya, bukan yang dari luar negeri dia bilang.
sudah deal. Oke, gue bilang ya udah kalau ada garansi seperti itu gue lebih enak nih jualinnya. Tapi di awal-awal selalu ya, bisnis apapun mungkin di awal-awal tuh manis menurut gua. Cuman yang kita harus waspada itu adalah di bulan-bulan berikutnya. Nah, di batch-batch awal ini semua tidak ada komplain ya. Tidak ada komplain, malah barang original. Ketika kita ketemu di Rawamangun pun dia bawa sampel. Dia bawa sampel, gue lupa namanya apa. Device-nya apa, spinner gitu. Nanti gue coba lihat di lapak gue ya. Jadi dia bawa sampelnya, device-nya, terus dia bilang nih kalau otentik itu seperti ini, kalau original dia ada barcode-nya atau apa gitu, itu yang bisa dicek lagi katanya seperti itu. Nah, oke. Di batch awal itu masih lancar banget. Gue tetap dari dulu sistemnya adalah pre-order karena kita kan main quantity banyak. Ketika quantity sudah terpenuhi baru gue order ke dia. Oke, batch awal tuh udah lancar ya. Tiba-tiba di batch gue lupa antara batch keempat apa batch kelima gitu ya. Itu baru salah satu persatu petaka datang tuh menurut gue. Kenapa gue bilang seperti itu? Tiba-tiba ada yang BBM kalau salah waktu itu ya. Ya, BlackBerry Messenger. Iya, antara BBM atau udah WhatsApp ya, gue lupa deh. Tiba-tiba ada yang hubungin gue lah ya. Ada yang hubungin gue bahwa Gan, ini device gue baru nyampe, terus langsung rusak gitu. Hah? Udah rusak kayak gimana nih? Oke, akhirnya telepon-teleponan lah ya. Ya, diceritain semua kronologinya gitu ya. Karena kan pada saat itu bisnis online itu belum kayak sekarang ya, ada term and condition. Kalau misalnya lu pengen retur, ya lu harus kirimkan video produk gitu ya, video ketika lo unboxing produknya. Pada saat itu kan teknologi juga belum secanggih sekarang ya. Oke, akhirnya gue pikir cuma satu orang men. Akhirnya besoknya ada lagi gitu ya. Dulu kan belum ada Gojek ya, belum ada Gojek Grab yang bisa ngirim same day instan gitu, nggak ada ya. Jadi gue ngirim ya mungkin jeda 2 hari 3 hari lah ya. Baru tuh komplain-komplainan pada datang. Puncaknya adalah teman SMP gue tiba-tiba beli. Dia nggak tahu gue itu yang jualan pada saat itu. Cuman ketika dia melihat lapak gue, terus dia nelpon, dia nembak, bro, lu masih inget gue nggak? Wih, siapa nih? Gitu kan? Gue ini. Oke, gue datang nih. Lu mau beli apa bro? Waktu itu dia beli tank. Tank itu kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu ya, tank itu dia untuk yang naruh liquid. Nah, untuk naruh liquid dulu tuh masih pakai tank ya, karena kalau sekarang kan RGA yang gitu. Oke, gue beli, gue kasih best price deh, karena lu teman lama gue dan lain-lain. Karena gue udah pede kan dengan barang yang gue jual. Jadi gue kasih nih tas, transaksi lah dekat rumah gue. Tas, tiba dia pulang dong sampai rumah, bro. Ini kok bolongannya nggak ada ya? Jadi yang buat sedotnya itu nggak ada cuy. Wih, gue bilang, waduh, gue sih jujur aja ya, gue pada saat gue ngambil, gue nggak ngecek lagi tuh bro, gue bilang. Tapi nggak apa-apa, lu gue ganti yang baru deh, gitu kan? Karena sejujurnya gue lebih seneng apa ya? Gue nggak terlalu suka barang-barang KW sih ya. Jadi gue agak sebel kalau misalkan gue menemukan barang dagangan gue tuh yang KW. Gitu kan, udah gitu gue ganti nih. Akhirnya dia cerita, bro ini kayaknya lu supplier lu atau dia nggak pernah nuduh gue untuk bro lu jualan barang KW ya, enggak, tapi dia lebih menyarankan dan itu lebih membuka mata gue. Ternyata dia bilang, bro coba lu cek lagi ke supplier lu, ini bener nggak barangnya, karena kan menurut dari cerita gue itu barang original. Karena gue juga dapat sampelnya itu. Karena ya udah gue akhirnya masukannya teman gue ini, teman SMP gue ini gue terima gitu ya. Gue terima dengan lapang dada. Gue say sorry, benar-benar maaf banget. Gue juga gue juga nggak, ya memang namanya juga kan kita dagang ya. Kita nyari uang, gue pengen yang nyari uang yang berkah juga gitu ya. Gue males lah gue kalau untuk masalah barang KW.
Either gue jual barang KW pun akan gue bilang, karena gue ya malas lah. Gue aja nggak suka dibohongin, apalagi masa kita bohongin sih. Nah udah kayak gitu, akhirnya gue WhatsApp atau BBM gue loh. Oke, gue hubungin supplier gue, bro, gue menemukan nih barang yang cacat gitu ya, barang yang cacat produksi. Wah, dia panik. Ya gue juga nggak tahu ya itu kaget beneran apa enggak ya. Akhirnya ya udah, dia bilang ya udah bro, gue pengen tahu deh barangnya apa, contoh barang yang rejectnya biar gue lempar lagi ke importir gue, kata dia sih seperti itu ya. Oke, akhirnya gue bawa nih, yaudah kita ketemuan deh, gue kasih das. Habis itu hilang. Habis itu hilang suppliernya ini. Terus gue hubungin teman gue pun hilang. Gue dari situ merasa terbodohi. Ya. Jadi ya gue nggak tahu tiba-tiba antara dia ngilang bareng atau gimana gitu ya, karena gue waktu itu sistemnya 2 lapak men sebenarnya, lapak yang gue punya sama lapak temen gue. Ya pada saat itu tiba-tiba dua-duanya hilang ya, supplier hilang, teman gue hilang, ya udahlah. Akhirnya barang-barang yang ada di gue dan orang yang sudah pre-order di batch selanjutnya gue batalin semua. Akhirnya gue refund semua duitnya. Terus barang-barang yang ada di sini gue jual ke, ada temen gue yang main vape, tapi gue bilang, bro, lu cek dulu deh, kalau misalkan memang ini KW, ya udah nggak apa-apa, lu balikin modal gue aja. Tapi kalau misalkan yang ini autentik, original gitu ya, maksud gue, kalau ini original ya lu bayar ya naikin dikit lah ya, tambahin dikit lah, karena gue udah merasa tertipu nih, gue bilang gitu. Akhirnya teman gue bilang, bro, jadi misalkan dari 100% gitu ya, yang original itu cuma 30%, selebihnya KW. Itu menurut teman gue pada saat itu. Gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa, lu bayarin aja gitu ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari cerita gue mungkin ya, pertama, ketika kita mempunyai supplier di luar negeri, gue mau ngasih tahu dulu ya, bisnis import ini ternyata memang cuannya gede banget ya, karena pada saat itu aja gue bisa untung itu di atas 50%. Ya, di atas 50%. Cuman yang tantangannya gitu ya, gue nggak menganjurkan kalian untuk bisnis import. Di Indonesia pun sekarang gue punya online shop, itu barang banyak made in Indonesia juga banyak, dan itu bagus-bagus banget gitu ya. Dan untuk harganya juga tidak mahal, bersaing kok gitu ya dengan brand-brand yang sudah ada namanya gitu ya. Nah cuma pada kasus gue kali ini adalah mungkin yang bisa gue share dan kalian bisa untuk waspada ke depannya adalah ketika kalian mempunyai supplier, usahakan kalian tidak memiliki satu supplier aja. Jadi ketika supplier satu bermasalah atau barang habis, kalian bisa lari ke supplier berikutnya. Yang kedua adalah cek berkala produk yang kalian jual. Maksudnya gimana? Karena yang tadi cerita gue adalah mungkin di awal-awal itu original, tapi ketika dia sudah kita repeat order terus-terusan, ternyata dikasih barang KW dan lain-lain. Nah itu yang berbahaya gitu ya. Yang ketiga adalah waspada ketika lo berbisnis dengan teman. Gue tidak bilang berbisnis dengan teman tuh nggak boleh, karena banyak teman-teman gue yang mereka berbisnis bareng, ya ada yang asik-asik aja, ada yang pecah kongsi, ya banyak lah ya, karena memang itu harus waspada. Jadi ketika kalian pengen berbisnis bersama teman-teman, diwajibkan untuk mempunyai atau menandatangani MOU alias hitam di atas putih. Menyesuaikan seberapa porsi modal yang lu keluarin. Jadi modal itu juga menentukan bahwa siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang jadi direktur operasionalnya gitu ya. Walaupun kita belum mempunyai perusahaan atau PT atau CV, tapi kita masih perorangan, cuman alangkah baiknya kalau langkah itu sudah ditumbuhkan sejak awal-awal gitu ya. Jadi semuanya sudah fair di depan. Kalau cerita gue adalah temen gue juga menghilang sampai detik ini. Cuman waktu itu dia pernah datang lagi sih. Emang nggak pernah
emang nggak tahu malu sih nih orang. Cuman ya itu nanti di gua akan bercerita lagi kenapa dia datang ya di video selanjutnya, karena tidak ada hubungannya lagi dengan bisnis yang gue jalankan pada saat itu alias bisnis ini gitu ya. Nah, yang keempat kalian harus menentukan minimum of quantity-nya. Kalian harus tahu juga dari supplier tersebut. Ketika kita mengambil barang dengan harga yang murah gitu ya, modal yang murah, gua harus minimum berapa nih yang harus gua keluarkan ya untuk modal. Itu juga penting. Kenapa seperti itu? Karena supplier A, B, C, D, E, F, G itu akan berbeda harganya kalau lu tidak menyebutkan quantity lu mau ngambil berapa gitu ya. Seperti itu. Yang kelima, ini yang harus benar-benar kita pegang gitu ya. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, alangkah baiknya kita harus bertanggung jawab terhadap bisnis kita, terhadap produk yang kita jual kepada customer dan supplier. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya mau gimana ya, kita namanya bisnis, kita harus profesional, dan lingkungan yang tadi gue ceritain itu adalah ya udah lo akan puter-puter di situ-situ aja. Nah, buat teman-teman yang pengen baru mau mulai usaha gitu ya, tetap semangat menurut gue, dan tetap cari supplier terus gitu ya. Terus nyari supplier maksud gue, bukan tetap cari supplier terus ya. Nah, tetap lu harus cari terus gitu ya. Tetap lu harus cari terus sampai lu mendapatkan flow yang enak gitu ya untuk menjalankan bisnis. Dimanapun lu berjualan, mau di marketplace, mau di Instagram, mau di Facebook, sosial media, ataupun di WhatsApp ya sekarang ya, itu sama aja platformnya. Cuman ya gimana caranya kita, profesionalitas kitanya gitu ya, ketika kita mengirim barang ke customer kita harus packing proper dan lain-lain gitu ya. Oke, sekian dulu aja menurut gue ya untuk cerita kali ini. Gue akan bercerita lagi di video selanjutnya. Semoga cerita-cerita gue bermanfaat. Yang jeleknya jangan lo ambil, mungkin kalau ada sisi positifnya lo bisa ambil di situ. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Pak Apibon, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Pak Apibon ya, dan like video Pak Apibon dan share video-video Pak Apibon ke teman-teman kalian. Nah, kalau misalnya kalian pengen dukung channel Pak Apibon dan kalian juga pengen membeli perabotan rumah tangga, atau kalian juga baru punya rumah gitu ya, pengen mengisi perabotan rumah tangga, boleh banget ya mampir ke online shop gue. Linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu video dari gue, dan sampai jumpa di video Pak Apibon selanjutnya.